Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi kita bertemu di musim ketiga podcast Start in the Making. Di podcast ini kita akan berbincang dengan para bintang-bintang baru dan melihat bagaimana proses casting. Yang pertama, pembentukan karakter mereka hingga akhirnya bisa mewujud sebagai karakter yang mereka perankan di film Solata the Movie tentunya. Di musim selanjutnya, sebelumnya maksudnya pemirsa, kita sudah berbincang dengan 6 bintang cilik dan 2 penyanti dari Toraja yang ditemukan melalui casting. Dan di musim ini kita akan berbincang dengan 3 pemain yang tentunya sudah tidak asing lagi. Siapa tidak kenal Ki Ati Kodong? Coba. Assalamualaikum Mbak. Saya panggil Mbak ini atau Kak? Dah, mau jam panggil Mbak. Iya. Waalaikumsalam. Masya Allah, auranya. Tidak nyangka kita bisa bertemu di studio ini. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ji. Baik, Ji. Setelah lama syuting di Solata the Movie, kabarnya sehat-sehat saja. Selalu sehat. Selalu sehat. Jadi ini berangkat dari Selayar ke Makassar? Saya tinggal di sini di Makassar, ada rumahku. Oh, ada rumah tak di Makassar sekarang? Oke. Kalau kemarin saya lihatnya ini di televisi, sekarang saya bisa bertatapan langsung. Wow. Senang banget ya rasanya. Tapi dengan peran yang berbeda, bukan lagi membawa peran sebagai penyanyi di sini. Sebagai apa Pak Leka? Iya, saya sebagai ibu gemuk di sini. Oh, sebagai ibu gemuk. Sebenarnya kemarin saya protes bilang, "Jam kok ibu gemuk, gang ibu seksi begitu." Tapi indah cocok ki. Karena tidak gemuk, Midi. Masya Allah. Jadi di Makassar tinggal sekarang Kak. Jadi dan ikut casting film Solata the Movie. Kalau jadi saya juga maksudnya tahu dia juga main film, tapi ikut juga casting. Jadi bagaimana ini dialognya seperti apa, karena beda tuh kalau menyanyi kita langsung menyanyi. Iya. Nah, itu menariknya Kak Ati. Kak Ati ini kan dari dunia penyanyi ya, tiba-tiba masuk dipanggil menjadi aktor. Itu bagaimana prosesnya Kak Ati? Saya tuh awalnya saya di WA sama sutradaranya, Kak saya ini dari ini tuh begitu. Tapi saya awalnya tidak percaya karena biasa itu banyak juga masuk ke WA masuk tuh. Dia bilang, "Oh, saya kenal sama yang kerukunan keluarga besar Sulawesi Selatan ini." Oh iya paling. Bilang, "Oh iya, jadi akhirnya ketemu, Mak." Masya Allah, ketemu dengan artis dari Sulawesi Selatan ini. Tidak nyangka betul ya. Tapi sekarang menjadi seorang aktor ya pemirsa, ya bukan lagi beda lagi perannya, jadi multi talent. Lihat. Tapi kan seorang penyanyi, sebelumnya Kak Ati ini dikenal sebagai seorang penyanyi di Akademi Season 1. Kemudian sekarang menjadi film lagi. Film Solata ini tayangnya kapan sih? Sebenarnya kalau untuk tayangnya nanti akhir tahun mungkin ya. Ada lagi rekomendasi. Ada lagi rekomendasi di akhir tahun nih Kak. Berarti akhir tahun selesai syutingnya sekarang? Selesai, Mi. Selesai? Oke, kapan terakhir itu? Jadi kemarin itu saya 2 bulan kemarin. Jadi kita kan syutingnya di Toraja tuh. Jadi dari Makassar ke Toraja, saya di sana beberapa scene, terus selesai itu langsung pulang ke sini lagi. Oh, jadi bolak-balik. Enggak, jadi saya selesaikan memang di situ. Kalau menurut Kak Ati, kenapa Kak Ati bisa dipanggil di film sebagai aktor di film Solata ini? Mungkin saya adalah suku perempuan yang terpilih tuh. Betul-betul dari beberapa opsi yang dipilih yang terpilih. Itu yang cocok, nggak mungkin masukku cari lagi orang gemuk, baru saya masukku kan paket lengkap bisa menyanyi itu. Komplit. Jadi beruntung juga ini produsernya Kak Ati. Oke, Kak, di dunia musik itu kan pengalamannya pun cukup berbeda. Ketimpang di dunia film, itu seperti apa perbedaannya, pengalaman yang didapatkan oleh Kak Ati sih? Kalau sebenarnya bilang tidak jauh beda, Ji, karena di sini juga dari peranku juga kita harus sesuai dengan karakter gitu, dengan logat jadi tidak ada yang dirubah. Jadi saya mengalir, Ji, begitu. Oh, itu mungkin kenapa dipilih juga, karena karakternya dapat, logatnya juga dapat. Gemuknya juga dapat. Gemuknya juga dapat. Karena dari tadi bicara gemuk terus. Perannya Kak Ati di film ini apa? Saya sebagai ibu gemuk di sini. Oh, memang perannya seperti itu. Dipanggilnya ibu gemuk. Iya, jadi dari sutradaranya bilang, "Jangan diet Kak," tuh karena memang masukku perannya di sini. Sudah, Mi. Dimakan saja apa yang bisa dimakan. Tapi
saya lihat di televisi badannya Kak Ati belum seperti ini pada saat itu. Itu karena Sama, dipengaruhi. Ji. Sama Ji. Sama kalau di televisi gitu malah lebih besar lagi. Ini kamu ketemu langsung jadi kelihatan kecil kan. tapi ada perasaan dari Kak Ati bahwa makin kecil Kak gara-gara film. Tidak, Ji, karena masukku makanku teratur tuh, Ji, tuh. Dan pun dikasih peran sebagai ibu gemuk. Jadi tambah-tambah. Iya, tambah-tambah. Oh, jadi perannya sebagai ibu gemuk. Iya. Seperti apa itu Kak Ati kalau diperankan di film? Kalau kita di Makassar tuh, kalau orang pergi Makassar tuh ibu gemuk itu maksudnya kayak suka kepo, suka pote-pote, maksudnya kayak begitu, Pak besek-besek apa kayak begitu peranku. Oh, ibu-ibu Juli. Iya. Pokoknya selalu kepo, ketemu orang ganteng masukku, apa siapa begitu. Jadi sedikit centil ibu. Iya. Oh, diperankan seperti itu. Sudah kenal memang sama produsernya atau? Iya, saya kenal dengan sutradaranya tuh. Sutradaranya. Iya, jadi akhirnya dipanggil. Iya, begitu Mi. Oh, jadi perannya sebagai ibu gemuk, sebagai ibu-ibu centil di dalam film itu. Iya, ibu-ibu rempong. Ibu rempong. Iya. Tidak susah Ji menurut itu Kak Ati untuk jalani peran itu? Tidak, Ji, karena maksudnya kan saya memang rempong memang dari dulu tuh suka gosip apa memang keseharianku begitu. Kalau tidak ada gosip saya minta cari. Iya. jadi dapat betul ini Iya, perannya. iya. Oke, kalau kan kemarin itu persiapannya untuk ikut seleksi menyanyi itu kan berbeda sekali dengan persiapan untuk ikut sebagai aktor atau di film. Itu seperti apa perbedaannya kalau dari Kak Ati? Perbedaannya kan maksudnya kalau yang kompetisi menyanyi kan memang kita menyanyi, Ji. Tidak disuruh untuk acting. Improve apa? Ya, di sini maksudnya saya merasa ditantang begitu. Bisa jadi Kak, bisa jadi begini, harus bisa kayak begini. Jadi saya juga belajar memang beberapa scene harus juga dipelajari. Mau ku kasih masuk kodongnya itu atau jangan begitu. Tapi dari masuk di Solata ini memang maksudnya kita sesuai dengan karakternya begitu ya. Sesuai dengan karakternya. Memangnya film Solata ini boleh mungkin diceritakan sedikit saja Kak Ati, berbicara tentang apa kalau dari versi Kak Ati? Kalau kayak maksudnya orang kayak ceritanya nih sahabat begitu ya. Tapi ada juga cintanya, ada juga maksudnya balik-balisinya kalau kita orang Makassar, ada apa besek-beseknya. Jadi paket lengkap dalam sini. Campur-campur. Iya. Oh, film Solata itu menggambarkan seperti itu. Iya. Tapi tidak menurut Kak Ati terbilang susah untuk ikut menjadi seorang aktor? Karena tidak sembarang orang bisa masuk main di sini. Jadi orang-orang yang terpilih. Saya saja kemarin saya mungkin tidak bisa Kak. Kutanya begitu mungkin tidak bisa. Harus bisa Kak. Karena maksudnya tidak keluar jadi dari Logatta begitu. Betul. Iya, tidak jadi orang Jakarta juga saya tuh tetap Yang dipaksa berlogat Jaksel. Iya. Iya. Jadi akhirnya ambil kesempatan itu. Iya. Karena bisa jadi karena pakai logat. Bisa Ji. Bisa, pokoknya bisa Ji. Pokoknya kodamnya juga cocok tuh jadi. Apa kodam Kak? Oke, jadi akhirnya kemudian diambil film ini. Film pertama yang diperankan Kak Ati atau sebelumnya sudah ada? Sebelumnya sudah ada tapi belum tayang. Jadi saya maksudnya berharap sekali ini tayang. Iya. Akhir nanti. Jadi tidak sabar Maki juga. Tidak sabar, Mak. Pokoknya tidak sabar, Mak. Semua keluarga aku mau pergi nonton. Wah, Mami nanti semua berbondong-bondong ke Makassar nih. Nonton Kak Ati. Iya, pasti. Dan ini akan apa ya? Akan viral pastinya Kak karena amin. Selagi ini adalah pemain dari artis Sulawesi Selatan ya tentunya yang dikenal sebagai Ati Kodong. Ati Kodong. Tapi nama lengkap tuh ngomong-ngomong siapa? Nur Ati. Nur Ati. Iya. Tapi karena kita kenalnya Ati Kodong jadi itu terus Mi Kak itu terus. Pertamanya dulu Ati Selayar dulu. Tapi karena saya sering pakai Kodong sudah Mi diganti Mi jam Ati Selayar dia Ati Kodong Mi. Sudah sampai sekarang Mi. Jadi saya tidak pernah pakai Ati di akademinya atau apa Ati Kodong Ji. Ati Kodong. Sebagai identitas yang dikenal orang-orang. Iya. Tapi pemeran utamanya di situ siapa? Yang di film Solata kita kembali ke film tadi. Kakek Randy. Iya, si ganteng. Bagaimana bersanding bermain film dengan Kak Randy ini Kak Ati? Saya awalnya juga apa mau ku bilang ini sama Randy karena maksudnya kayak beda gitu. Orangnya tinggi, besar, ganteng. Apa mau ku bilang tuh lama biar Mide masuk logat Makassar nanti ikut tonji. Akhirnya masukku dia cepat tonji beradaptasi dengan bahasa aku tuh.
Dia bilang, oh saya ini temanmu nanti, masuk ke temanmu main nanti nih. Randy bilang, oh iya kakak, begitu. Akhirnya ikut dong loh, iya, ikut Mi. Jadi apa dia enak sekali tuh kalau Randy ditemani main. Jadi dialognya juga dia masuk ngikut Tonji, saya kepo dia Tonji ikut Tonji masuk biasa nama Rahi kan memang ada peranku di situ sama begitu. Pokoknya seru. Seru, beda lagi perannya di. Ini Randy ya? Nah, ini pemirsa. Kok dia Randy? Iya. Ternyata enak ditemani main film deh Kak. Iya. Oke. Nah, lebih senang mana Kak Ati? Menyanyi atau mungkin lebih senang di main film? Sebenarnya dua-duanya. Yang penting kita dapat cuan, diambil semua Ji kalau cocok Ki. Iya, jamuku terlalu pusing. Kalau ada job menyanyi, pergi menyanyi. Kalau ditawari lagi, betul main lagi film. Job lagi. Iya. Jadi sembari main film kayak kemarin, ambil job nyanyi kayak juga atau bagaimana? Ambil Kak. Jadi memang dari pihak mereka memang harus sesuaikan dengan jadwalnya Tiko dong. Iya, kalau lebih padat saya daripada Lesti. Jadi siap. jadi tim yang menyesuaikan. Iya, lagi kapan kosong, kasih ini kosong, ini ya lain-lain gitu maksudnya full, Atiko dong full. Iya. Jadi tidak sabar kebetulan ini nonton film. Pokoknya saya saja maksudnya pemainnya tidak sabar, Mak. Biasanya kita jadi pemain itu tidak mau lihat muka aku, Iya, saya tidak sabar, Kak. Iya. Ini peran yang dibawa sekarang itu peran di film juga Kak. Iya, begitu juga. Iya. Itu kenapa senang sekali Kak Ati karena memang kita punya karakter yang sama yang diperankan di film itu. Iya. Tapi sebelumnya memang ada niat untuk kayaknya saya ke depannya mau bercita-cita Kak jadi pemain film yang artis atau artis film. Selalu juga begitu karena dulu juga ada beberapa yang tawarkan. Kalau bilang sinetron sudah ada Mi. Tapi kalau untuk film layar lebar baru 2 yang tawarkan. Pada mau Kak juga begitu yang nonton ke orang tuh. Iya Gang. Betul terkenal. Iya, siapa tidak mau terkenal Kak Ati? Iya mau. Semua orang mau terkenal. Iya. Akhirnya dapat kesempatan yang batik kutung pergunakan kesempatan. Akhirnya saat ini main film lagi, bukan lagi menyanyi. Tapi di salah-salah itu ambil job menyanyi. Iya, ambil Ji. Karena tidak masukku tidak tabrakan Ji juga untuk jadwal main film dan nyanyi. Kan tim yang ikuti waktunya Kak Ati juga. Iya. Berarti kebanyakan di mana kemarin syutingnya Kak Ati? Kita di Toraja memang. Di Toraja memang. Berarti ke Toraja kemarin berapa hari Kak Ati? Saya itu 4 hari. 4 hari? 4 hari di Toraja. Jadi scene terakhir itu selesai jam 3 pagi. Jadi saya dari jam 3 pagi itu dari Toraja kita pulang ke Makassar. Karena saya harus kejar juga malamnya. Saya ada job juga begitu. Oke. Nah, apa tantangannya sih Kak Ati menjadi aktor film? Itu apa yang menurut Kak Ati ini tantangan banget buat saya nih sebagai seorang penyanyi sebelumnya? Kalau tantangannya itu maksudnya karena kita ketemu dengan pemain baru yang masukku tidak biasa berdialog sebelumnya, jadi ketemu masuk kayak merasa tertantang, nggak mungkin masukku apa mau ku bilang ini supaya bagus penyampaianku begitu. Dan memang maksudnya kayak di sini tertantang karena bukan cuma kita sendiri yang mau main, beda itu masukku menyanyi gitu orang diam kita menyanyi, jadi ini beda karena kita harus berdialog terus maksudnya kan banyak juga yang pemain lain juga begitu. Saya kira tadi tantangannya itu terletak pada karena dihadapkan main film dengan Kak Randy yang salah satu itu juga. Cuma maksudnya baiknya juga Randy karena langsung beradaptasi juga dengan saya. Jadi udah Kak jalan saja. Nanti masukku kan diam yang perbaiki kalau misalkan kita lagi enggak apa-apa Kak, masukku jangan kaku. Nah, ajar begitu. Jadi Kak Ati ini adalah tipe orang yang mengambil setiap kesempatan yang ada. Iya, harus begitu deh. Iya. Itu kenapa tidak salah terkenal sekarang? Bagaimana rasanya terkenal Kak? Biasa gitu. Iya. Terkenal biasa ada gosip, ada ini, jadi semuanya itu harus diambil saja semua. Yang penting kau dikenal dulu, mau di televisi, mau di mana semuanya. Iya. Prinsip dari Kak Ati dia yang penting terkenal dulu. Luar biasa. Karena susah masukku susah gitu maksudnya dapat nama begitu, dikenal banyak orang. Betul. Dulu mana orang tahu selayar, sekarang tahu sekarang terkenal Iya.
Kalau Kak Ati tidak puas kita terkenal di dunia musik, masuk lagi ini film. Ini terkenal lagi nanti. Iya, lebih terkenal lagi karena ya kudu tuh main film layar lebar. Ih, ngapa kok ngiri kok, Kak? Iya, Kang. Perannya iya, karena bukannya cuma main, kalau menyanyi kan biasa gitu, menyanyi lagu apa semua bisa. Tapi tidak bisa sembarang itu seorang penyanyi bisa main film layar lebar. Betul sekali. Iya. Oke. Tapi kan banyak netizen itu yang mungkin berkata-kata sesuatu yang tidak bagus untuk banyak juga begitu bilang indah mungkin masuk ke seorang penyanyi dangdut nanti tompe masuk ke nuliak kit kalau tayam pasti masuk bilang iya tahu pintar tunya ti kodong betul. Tak hanya menyanyi yang pintar. hanya menyanyi ternyata main film juga lebih jago di situ. Lebih dapat perannya. Oke, Kati, kita akan lanjut di episode selanjutnya, Kati. Kita tutup dulu untuk pemirsa. Ya, kita di podcast seri Stars in the Making ini bisa disimak tentunya di episode barunya setiap Rabu pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah secara eksklusif di YouTube channel Indonesia Cinema Persada. Kita nantikan terus episode selanjutnya karena akan berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.